أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baru saja kita membaca surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan ayat 57. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan Allah mengingatkan kepada Bani Israel juga untuk memenuhi janji-janjinya dia kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kembalinya. Dan Allah juga memberikan suatu ajakan untuk beriman kepada apa yang telah diturunkan bersamamu, dan sebuah larangan agar tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya bertakwa. Dan larangan selanjutnya, Allah melarang mencampur adukan antara kebenaran dengan sebuah kebatilan, menutupi kebatilan, menutupi kebenaran, sementara kamu tahu bahwa itu kebenaran kamu tutupi. Selanjutnya Allah perintahkan untuk menegakkan sholat, membayar zakat, untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Bahkan Allah memberikan suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, namun pertanyaan perlu direnungkan oleh, yaitu apakah engkau menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu berbuat baik? Dan sementara kamu adalah orang-orang yang ahli dalam senantiasa membaca kitab. Apakah kamu tidak terpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Kemudian Allah juga menyuruh untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Karena sabar dan sholat itu suatu perbuatan yang sangat agung, yang sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mereka, orang-orang yang khusyuk, adalah orang yang menyangka diri bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, Rabbnya, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peringatan Allah kepada Bani Israel. Yang selanjutnya Bani Israel juga diperintahkan untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat keutamaan yang diberikan Allah terhadap orang Bani Israel, terhadap orang lainnya di alam ini.
dan juga menyeru agar bertakwa, karena bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari di mana tidak bisa seorang memberikan dosanya kepada orang lain, tidak bisa menerima syafaat, tidak bisa menerima pertolongan, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat demi ayat sebagai peringatan kepada Bani Israel, sekaligus kepada kita sebagai umat Islam, agar senantiasa kita memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang Allah turunkan dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil, tidak menutupi kebenaran, menegakkan sholat, membayar zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku, menjadi teladan dalam kebaikan, menjadi teladan dalam membaca Alkitab, menjadikan Al-Quran, menjadikan sabar dan sholat sebagai pertolongan, menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Itu semua wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, dan sekaligus juga kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa juga kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel dari Fir'aun, yang mana Fir'aun telah membunuh anak-anak laki-laki mereka dan menghidupkan perempuan-perempuan mereka. Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun, yaitu di Laut Merah. Dan Nabi Musa telah diutus untuk menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kaum Bani Israel diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Diberikan nikmat yang besar, yaitu seorang Rasul yang bernama Nabi Musa alaihissalam, untuk menjadi pembimbing hidupnya. Namun dalam hal itu mereka pun diuji, apakah mereka betul-betul bisa mentaati Nabi Musa alaihissalam, ataupun sebaliknya membangkang Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, merupakan ujian bagi kita, apakah kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW ataupun kita membangkang ajaran Rasulullah SAW. A'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita berinteraksi dengan Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan tilawah Quran. Apakah kamu mengalami ini? Rasa kosong, tidak merasakan keagungan kalimat-kalimat Al-Quran. Ibadah terasa kering. Ketika itu kita sangat memerlukan hidayah dan pertolongan Allah. Maka kita kembali beristighfar, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap interaksi kita dengan Allah nyambung dengan baik,
dan menjadikan butir-butir cahaya dalam hati kita. Demikian yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung embrit dari Mandalawangi, berhubung waktu sudah sempit, Kak Yajid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amni bil Qur'an waj'alni imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alni hujatan ya rabbal alamin.